Setelah Dongdong memutuskan untuk membawa pergi Chenan dan Chenxi, pasca Chenan dengan badasnya berhasil membantai secara brutal Tauran. Chenan pun kemudian memerintahkan Dongdong untuk OTW pergi menuju pegunungan terkenal di negara bagian Chu yang notabene memiliki pemandangan indah dan menyenangkan. Mengingat hal ini dilakukannya untuk melihat perkembangan situasi terlebih dahulu pasca dirinya meratakan seluruh penjuru kerajaan Jin, yang meskipun wakil dekan Yang Lin sebelumnya mengatakan bahwa Akademi Shenran sama sekali tak berniat jahat padanya dan akan melakukan yang terbaik untuk melindungi keselamatannya. Dalam hal ini ia nyatanya masih tak bisa mempercayai siapapun. Oleh karena itu ketika sampai di sana, Chenan pun mulai memandangi sosok Chenxi. Sebab ia tanpa merasa khawatir, terlalu banyak situasi pembantaian yang dilakukannya sebelumnya di kerajaan Jin akan meninggalkan trauma mendalam di hatinya, dan ia sengaja memilih tempat yang sempurna ini. Namun tanpa diduga ketika mengamatinya, ia pun sontak menunjukkan sedikit rasa herannya. Menemukan daya tahan mental Chenxi luar binasa kuat dikarenakan peristiwa brutal pembantaian itu tampaknya tak bertampak buruk padanya. Dengan kali ini ia tetap saja menjadi bocil polos dan penuh semangat seperti halnya sebelumnya. Selain itu Chenan juga menemukan sesuatu yang istimewa pada bocil wanita ini, sebab luka-luka seperti tangan maupun kakinya memar dan berdarah yang dialaminya hanya dalam beberapa hari secara ajaib menghilang tanpa meninggalkan bekas luka di tubuhnya. Membuatnya pun hanya bisa menghela napas lega, mengetahui bahwa bakat Chenxi sangat berbeda, dan ini jelas merupakan fisik yang diimpikan oleh seorang kultivator. Tapi demikian ketika Chenan pernah bertanya padanya apakah ia bersedia berlatih bela diri, Chenxi pun melontarkan ketidaktertarikannya dan sama sekali tak ingin berlatih bela diri. Sehingga buat Chenan pun tak punya pilihan selain mengikuti keputusannya, mengingat dia tak ingin memaksanya melakukan apapun selama dirinya merasa bahagia. Dan singkat cerita 3 hari kemudian, Chenan pergi menjelajahi dan mendapat kabar yang mengejutkan tentang negara Jin benar-benar mengirim orang-orangnya ke wilayah kerajaan Chu dengan tujuan meminta mereka agar dirinya yang disebut iblis pembantai diserahkan kepada kerajaan Jin untuk dihabisi. Tapi demikian yang sangat mengejutkan Chenan dalam informasi ini adalah negara Chu memilih untuk menolak dan dengan tegas mengutuk tindakan dari negara Jin karena sesuka jidatnya menjatuhi hukuman pada seseorang. Dikarenakan bagaimanapun negara Chu adalah salah satu dari 3 negara terbesar di wilayah timur, sehingga buat Chenan pun yang mengetahuinya spontan tercengang dengan benar-benar tak mengerti mengapa kerajaan Chu mau maju melindunginya yang notabene pernah menjadi pengkhianat negara mereka. Dikarenakan pada waktu itu ia pernah jatuh melawan kerajaan Chu dan menimbulkan kekacauan di ibu kotanya. Dengan hal ini pula lah membuat kaisar kerajaan Chu yaitu Chu Han selalu dendam padanya, dan jika bukan karena monster tua itu maju membantunya, Chu Han dipastikan sudah mengambil tindakan brutal untuk menghabisinya. Namun ketika Chenan menunjukkan mode tercengangnya memikirkan hal ini, Chenxi pun tiba-tiba mendekatinya, mengguncang lengannya sembari menanyakan padanya mengenai mereka yang mengapa harus keluar lagi, mengingat ia merasa para manusia di luar sana sangatlah jahat. Saat Chenan pun yang mendengarnya sontak tertegun. Dengan tak berharap Chenxi ternyata masih mengingat kejadian pembantaian waktu itu, ia masih meninggalkan kesan yang tak terhapuskan di hatinya, tanpa sepertinya butuh waktu untuk dihilangkan. Sebelum kemudian ia pun mengajak Chenxi duduk di atas batu biru dan mencoba memberi pemahaman padanya dengan menyebutkan tentang dunia ini yang begitu luas, serta tentu saja ada berbagai macam orang. Seperti contohnya tak mengherankan jika ada beberapa orang berhati jahat, tapi demikian masih ada sejumlah orang yang memiliki hati yang sangat baik dan ramah. Dengan orang jahat yang ditemuinya sebelumnya hanyalah sebuah kebetulan, mengingat setelah keluar kali ini, ia pun akan menemukan banyak hal yang sangat indah. Terlebih lagi keadilan dan kejahatan selalu sama di dunia penuh tipu-tipu ini, sama seperti adanya siang dan malam serta matahari dan bulan yang terus memancarkan kilau cahaya terangnya ketika hari terus-menerus berganti. Menyebabkan Chenxi pun yang mendengarnya menunjukkan pengertiannya, dengan ia segera melompat kegirangan sembari menyebutkan bahwa dirinya akan menjadi matahari yang sangat bahagia. Oleh sebab itu setelah memberikan pengertian ini, Chenan pun memutuskan mengajak Chenxi dan memerintahkan Dongdong untuk meninggalkan perbatasan barat kerajaan Chu dan memasuki wilayah 1000 gunung di bagian tengah daratan Tianyun yang memiliki pegunungan luas tak berujung serta pemandangannya berbeda di setiap bagian, saat beberapa gunung berbentuk seperti pisau, penuh dengan puncak-puncak yang aneh dan pegunungan curam sehingga ketika orang melihatnya itu akan membuat mereka mengalami perasaan takjub tentang keajaiban alam. Namun ketika ratusan mil jauhnya melakukan perjalanan,
Chenan pun tiba-tiba merasakan situasi panas aneh di dadanya, dan ketika mencoba menyentuhnya, ia pun menemukan bahwa situasi panas itu ternyata berasal dari relik dewa kuno bernama Gyeoruye yang tergantung di dadanya, serta pada saat ini, Gyeoruye itu yang sebening kristal memancarkan sentuhan magisnya, dan secara samar ada pancaran gelombang energi. Yang bahkan Dongdong pun melihatnya juga tanpa sepertinya merasakan sesuatu saat ia memutar kepala besarnya untuk mencoba mengamati dengan ketika melihatnya memancarkan cahaya anehnya. Tubuhnya pun mengalami ketereboran hebat di balik wajahnya menunjukkan sedikit ketakutan sehingga empuannya pun hanya bisa mengamati relik dewa kuno itu dengan waspada. Menyebabkan Chenan pun yang melihat reaksinya dan merasa naga kecil dungu ini mengetahui tentang relik dewa kuno itu menanyakan padanya mengenai gerangan dirinya yang mengapa menunjukkan ekspresi waspada dan apakah juga dirinya tahu asal-usul Gyeoruye ini. Setelah mendengar pertanyaan dari Chenan, Dongdong pun memberitahukan bahwa dirinya belum pernah sedikit pun melihat atau bahkan mengetahui tentang asal-usulnya, tapi ia dapat merasakan kengerian Gyeoruye ini dan tampaknya ada kekuatan yang sangat mengerikan di dalamnya. Namun tepat ketika Dongdong memberitahukan hal ini, Gyeoruye pun semakin memanas dan terus memancarkan cahaya terangnya, diikuti Chenzi yang tiba-tiba menyebutkan tentang dirinya. Ia merasakan perasaan adanya seseorang di dalam batu Gyo itu tampak terdengar seperti halnya suara seorang wanita. Saat ini pun Chenan yang mendengarnya sontak terkejut dengan tak menyangka Chenzi bisa mendengar suara wanita di dalam Gyeoruye itu yang bahkan sama sekali tak bisa dirasakannya. Namun ketika Chenan masih memikirkan hal ini, ia pun tiba-tiba menemukan arah barat daya, adanya kegelapan yang pekat di pegunungan, dengan di mana tampaknya ada kepulan awan hitam membumbung tinggi di sana. Namun ketika terus terbang beberapa mil melewatinya, Chenan pun tanpa diduga tiba-tiba menemukan jejak anomali, di mana suhu Gyeoruye perlahan turun lagi, menunjukkan kilau cahaya panasnya serta kembali dalam keadaan semula, menyebabkan Chenan pun yang melihatnya dan merasa masih penisirin tentang fenomena aneh di dalamnya, memutuskan untuk memerintahkan Dongdong kembali ke TKP pegunungan awan hitam. Dengan begitu kembali, betul saja Gyeoruye memunculkan fenomena anehnya, sehingga buat Chenan pun yang merasa ada sesuatu misterius di pegunungan awan hitam, memerintahkan Dongdong untuk bergegas terbang masuk ke dalamnya. Saat ketika sampai di sana, Chenan pun dapat dengan jelas melihat di kaki gunung terdapat sebuah lembah dan awan hitam pekat membumbung dari lembah. Dengan awan hitam yang menyelimuti seluruh gunung, itu nyatanya berasal dari permukaan bukan dari langit, serta Chenan jelas merasakan tekanan yang kuat sampai-sampai membuat jantungnya berdetak kencang tak karuan. Tapi ketika Chenan masih mengalami perasaan aneh ini, tanpa diduga Gyeoruye pun tiba-tiba memancarkan kilau cahaya indahnya, membentuk lapisan baju jirat cahaya yang langsung menyelimuti Chenan, Chenzi, dan Dongdong, sehingga buat Chenzi pun tampaknya tak lagi merasakan ketakutan seperti sebelumnya. Diikuti dengan Dongdong yang juga tampak jauh lebih tenang, dan kegelisahan di matanya perlahan menghilang kembali dalam keadaan semula. Tapi lain halnya dengan Chenan, ia pun masih bisa merasakan gelombang cahaya energi yang keluar dari Gyeoruye tampaknya berlawanan dengan gelombang teror yang terungkap di lembah di depan mereka. Dan dari sudut pandang ini, tampaknya memang ada iblis kuat mengintai di depan mereka, atau bahkan harta sihir yang terbilang sangat kuat, sehingga buahnya pun tak kuasanya bisa menunjukkan kebingungannya. Sebab Chenan merasa jika seandainya Chenzi tak ada di sini, kemungkinan ia pasti akan maju untuk menyelidiki guna memecahkan kebingungannya. Tapi sekarang ia tak sendirian, dan dirinya tak bisa membawa Chenzi mengambil tindakan berbahaya ini. Jadi jalan yang terbaik adalah memilih untuk mundur. Namun tepat ketika memutuskan untuk mundur, ia pun tiba-tiba merasakan aroma samar seperti buah biru di depannya, yang bahkan Dongdong pun mencium aroma juga menunjukkan kegirangannya, seolah-olah ia merasakan kelezatan akan buah ini, sehingga buahnya pun berniat mencoba untuk memakannya. Tapi di sini Chenzi pun segera berteriak melarangnya, dikarenakan ia merasakan buah itu cukup berbahaya dan menyarankan Dongdong untuk tak terus melesat ke depan. Namun di sini Chenan pun menyuruh Dongdong untuk tak menanggapi saran dari Chenzi dan memerintahkannya untuk terus melesat maju menuju sumber aroma. Akan tetapi belum mencapai sumber aroma, pada saat ini di tengah perjalanan, Chenan pun sontak terkejut menemukan sebuah lembah luas dengan setiap jengkal tanahnya ditutupi dengan tulang belulang. Yang bahkan paling mengejutkan Chenan adalah bahwa bukan hanya tulang belulang monster raksasa yang belum pernah terlihat di tanah, melainkan ada juga tengkorak raksasa dan tulang-tulang naga berkeletakan di tanah memberi kesan tanpa sangat mengerikan. Terlebih lagi tengkorak-tengkorak raksasa ini sebagian besar bertumpuk, saat selusin tengkorak raksasa bertumpuk seperti bukit, dan Chenan telah menemukan tak kurang dari 10 gunung tengkorak manusia, serta ada banyak gunung tulang naga berbentuk dari tulang naga raksasa yang telah mati, bahkan ketika menggunakan kemampuan penglihatannya.
Chenan pun juga menemukan beberapa tulang para dewa dan potongan-potongan dewa yang berserakan ada di sana, sehga empunya pun secara heran bertanya-tanya tempat macam apa ini. Namun ia pun segera menghilangkan semua keheranannya ini dan mulai mengamati lagi tumpukan tulang itu dengan seksama di balik dongdong yang terus terbang menuju sumber aroma. Dikarenakan ini dilakukannya untuk mencari rahasia yang mengguncang bumi ribuan tahun yang lalu, menyelidiki mengapa banyak dewa yang kuat telah mokat dan mengapa juga ia mampu bangkit di TKP makam para dewa kuno. Tapi baru kali ini tepat di hadapannya, ia benar-benar menemukan beberapa mayat dewa di tempat kematian ini, yang membuatnya pun merasa seolah-olah dirinya bisa menemukan beberapa petunjuk. Dengan ketika Chenan memikirkan hal ini, pada saat itulah Dongdong akhirnya sampai ke sumber aroma. Menemukan itu ternyata berasal dari sebuah bunga yang sekujur tubuhnya diselimuti warna merah darah, menyebabkan Chenan pun yang melihatnya sontak tertegun dan teringat sejenis makhluk jahat legendaris bunga kematian. Dengan legenda mengatakan bahwa makhluk jahat langka ini lahir di kuburan massal dan digunakan untuk menyerap roh mayat hidup saat setelah tumbuh dewasa. Meskipun memancarkan aroma kehidupan yang luar binasa, ia pun nyatanya masih ditetapkan sebagai makhluk paling jahat di dunia, sehingga empuannya pun menunjukkan sedikit rasa kecewanya, dikarenakan pada awalnya ia mengira aroma yang mereka rasakan ini berisikan berbagai material maupun harta karun alam lainnya. Melainkan tanpa diduga, ia pun justru menemukan hal-hal paling mengerikan di dunia. Namun demikian ia pun masih menunjukkan rasa penisirinya tentang tempat ini, sebab kemunculan beberapa kerangka dewa sebelumnya telah mengubah rencananya untuk pergi lebih awal. Dan karena mereka semua sudah datang serta menemukan rahasia besar, ia pun nyatanya ingin menyelidikinya dengan seksama, sehingga buahnya pun segera memerintahkan Dongdong untuk terus maju menuju bagian terdalam lembah. Ya, meskipun Dongdong sudah menunjukkan ketakutan maupun kepanikan di wajahnya, ia pun masih tetap terbang maju sesuai perintah Chenan. Dan selama proses itu, Chenan terus menutupi mata Chenxi, mencegahnya melihat pemandangan di lembah yang akan membuatnya merasa takut. Namun ketika Dongdong berhasil membawa Chenan ke bagian terdalam lembah yang memiliki tebing tajam, tanpa diduga gas ajaib pun tiba-tiba melonjak dari lubang besar di bawah tebing, sehingga mengakibatkan Chenan pun terkena olehnya. Pada akhirnya mulai merasakan jiwanya tertarik ke dalamnya.